فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada pasal kedua dari bab yang ke-6. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Fasl yang yustahabu an yaqra'a wa huwa ala taharatin fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin wal ahadits fi katsiratin ma'rufatin. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan li'ibadihi as-salihin. Baik, kita barakallahu fikum masih berkaitan dengan anjuran untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Dan telah lalu al-ijma', kesepakatan bolehnya seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas kecil. Dan sekarang barakallahu fikum kita akan masuk pada perkara yang di dalamnya terdapat khilaf. Kata penulis, wa ammal junubu wal haidu, adapun orang yang junub dan wanita yang haid, masuk dalam pembahasan ini wanita yang nifas, hukumnya sama. Fa innahu yahrumu alaihi ma qira'atul Qur'an, maka haram bagi orang yang junub dan wanita yang haid, haram baginya membaca Al-Qur'an. Sawa'un kana ayatan aw aqalla minha, baik itu hanya satu ayat atau kurang dari satu ayat. Wa yajuzu lahumā ijrā'ul Qur'āni 'alā qulūbihimā min ghairi talaffuzin bihi, dan boleh bagi keduanya melewatkan bacaan Al-Qur'an melalui dalam hati mereka tanpa dilafadzkan. Seperti qul huwallahu ahad dibaca dalam hatinya. Tanpa dilafadzkan boleh. Ini barakallahu fikum pendapat yang dikuatkan siapa? An-Nawawi rahimahullah. Dan sekali lagi dalam kasus ini ada khilaf. Dan yang rajih barakallahu fikum, wanita yang haid sebagaimana wanita yang nifas boleh membaca Al-Qur'an sebagaimana boleh menyentuh Al-Qur'an saat membaca Al-Qur'an. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna haidatuki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Artinya seorang wanita yang haid, barakallahu fikum, dia bukanlah seorang yang najis. Sehingga dikatakan dia tidak boleh menyentuh Al-Qur'an apalagi membaca Al-Qur'an. Akan tetapi itulah hal, adalah suatu status yang dialami dikarenakan suatu ketetapan yang Allah takdirkan bagi wanita. Inna haidatuki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu, yaitu di tempat yang berbeda. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingat Allah, dan di antara mengingat Allah adalah zikrullah, Al-Quranul Karim, ala kulli ahwalihi, pada semua kondisinya. Sehingga barakallahu fikum, para ulama menyebutkan yang rajih walaupun ada khilaf, dan ini barakallahu fikum khilaf yang panjang. Semuanya punya dalil. Namun barakallahu fikum bukan di sini barakallahu fikum pembahasan khilafnya, masuk dalam pembahasan taharah nanti. Kita ambil barakallahu fikum dalam buku fikih.
Tapi ini kesimpulannya bahwa di sana ada khilaf. Dan yang rajih insyaallah wanita haid, wanita nifas boleh pegang Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Karena haidnya, nifasnya bukan di tangannya, bukan juga di lisannya, tapi haidnya, nifasnya di tempat yang lain. Lalu bagaimana dengan pria yang junub? Pria yang junub, barakallahu fikum, sebagian mengatakan hukumnya seperti wanita tadi. Tapi saya lihat di sana Asy-Syaikh Ibn Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah lebih menekankan orang yang junub dan mengatakan tidak bisa disamakan dan tidak bisa dikiaskan. Mengapa barakallahu fikum? Karena halatul haid wan nifas laisa ka halatil junub. Keadaan seorang yang nifas dan haid tidak sama dengan keadaan orang yang junub. Halatul nufasa wal hayyat, keadaan para wanita haid, para wanita nifas itu mereka alami dalam kurun waktu yang panjang. Sementara pria atau wanita yang junub dengan memungkinkan bagi mereka untuk mengangkat junubnya dalam waktu yang singkat. Sehingga ucapan An-Nawawi yahrum, haram. Dalam keadaan itu dia baca Al-Quran. Dan tentunya barakallahu fikum berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini antara dalil yang mereka sebutkan. Nah, wa illa barakallahu fikum, adapun Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, hukumnya sama dengan wanita haid, wanita nifas. Tapi Asy-Syaikh Ibn Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan tidak bisa dikiaskan karena kondisinya beda. Wanita haid, wanita nifas tidak mungkin mandi. Sekalipun mandi 100 kali satu hari tetap saja nifas haid. Kalau masih di masa datang bulannya. Kalau orang yang junub barakallahu fikum memungkinkan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit terangkat junubnya, sehingga barakallahu fikum tidak ada yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran dengan lisannya atau membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Nah, baik. Wa yajuzu lahum an-nadharu fil mushaf, boleh bagi keduanya yang junub dan haid untuk melihat mushaf. Wa imraruhu 'ala al-qalbi, dan membacanya pakai hati. Wa ajma'a al-muslimun 'ala jawaz at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Dan kaum muslimun sepakat bolehnya bagi orang junub, wanita haid, nifas membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, wassalati ala Rasulillah, salawat kepada Nabi. Wa ghairi dzalika minal adhkar, dan boleh juga untuk menyebutkan selain hal itu dari zikir lainnya. Bil junubi wal haid, baik bagi orang yang junub atau wanita yang haid. Qala ashabuna, berkata ashabuna, wa kadza idza qala lil insan ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Demikian juga kalau sekiranya ada orang junub, wanita haid berkata kepada seseorang, wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kuat. Ini potongan ayat. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Surat apa itu Muaz? Maryam. Wa qasada bihi ghair al-Quran fahuwa jaiz. Kalau yang dia maksud bukan Al-Quran, boleh. Tapi kapan dia maksud itu adalah ayat Al-Quran, maka haram berdasarkan pendapatnya An-Nawawi. Tidak boleh lafazkan ayat Al-Quran bagi orang yang junub, bagi wanita haid. Tapi kalau dia mengucapkan lafaz Al-Quran tapi yang dia maksud bukan Al-Quran, boleh. Innamal a'mal binniyat. Wa kadza ma asbaha, demikian juga yang semisal dengan itu. Qalu wa yajuzu lahumā ay yaqula 'indal musibah, boleh bagi wanita haid, orang yang junub mengatakan saat tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, idza lam yaqsuda al-qira'ah, kalau keduanya tidak memaksudkan membaca ayat dalam Al-Baqarah. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata orang-orang Khurasaniyun, wa yajuzu ay yaqula 'inda rukubid dabbah, boleh begitu seseorang yang junub atau haid mengucapkan begitu naik di atas tunggangan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarrinin, potongan ayat dari surat Az-Zukhruf. Kalau yang dia maksud adalah doa. Tapi kalau apabila yang dia maksud adalah bacaan ayat, maka berdasarkan pendapatnya An-Nawawi haram. Wa 'inda ad-du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Boleh juga apabila yang dimaksud doa. Idza lam yaqsuda al-qira'ah, selama yang keduanya tidak bermaksudkan membaca ayat. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, fa in qala al-junub, kalau orang junub berkata bismillah, awil alhamdulillah, atau mengatakan alhamdulillah. Fa in qasada al-qira'ah asa, kalau yang dimaksud membaca ayat bismillahirrahmanirrahim, bismillah, atau alhamdulillah, potongan ayat surat Al-Fatihah. Asa, dia bermaksiat. Wa in qasada dzikra lam yaqsid syai'an lam ya'sam. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah zikir, tidak memaksudkan yang lain, maka tidak berdosa. Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Boleh bagi yang junub, boleh bagi yang haid membaca ayat yang sudah terhapus bacaannya. Terhapus bacaannya. Artinya barakallahu fikum, di sana ada ayat-ayat yang sudah tidak lagi tercantum dalam Al-Qur'an. Karena bacaannya terhapus walaupun hukumnya masih berlaku. Kasyaikhu wasyaikhatu idza zayana farjumuhuma. Seperti ayat asyaikhu wasyaikhatu, apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya. Nah, ini barakallahu fikum kanat ayatan tutla. Kata Aisyah, dahulu ini adalah ayat yang dibaca dilantunkan. Tapi ayat ini sudah terhapus bacaannya dan masih tetap hukumnya berlaku bahwa seorang pria yang sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah apabila jatuh dalam bentuk perzinahan, maka keduanya dihukum rajam sampai mati. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang kedua. Nah, naktafi.